Syubanul Waton. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang di jalan duduk. Kursinya kurang sih, bentar. Yang di jalan duduk. Ini kursinya kurang ini sudah. Yang di jalan duduk, kursinya sudah penuh. Yang di jalan duduk. Ayo yang di jalan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Ketua Umum DPP PKB Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang juga di Surabaya Bapak Haji Anies Baswedan beserta Ibu, Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para habaib, nikming, gus-gus, para tokoh masyarakat, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga hari ini Sabtu tanggal 2 September 2023 kita bersama-sama dapat hadir di Hotel Yamato Surabaya dalam rangka deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Baik hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Hadirin, demikian dari pembukaan, dan untuk selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan khusyuk dan khidmat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 139 dan 140 oleh Qorib terbaik pada musabaqah tilawatil Quran di Turki tahun 1997 tingkat internasional, dan kami hormati Ustadz Haji Syaiful Mudir. Kami persilahkan. ولا تهنوا ولا تحزنوا
Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang maha agung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah kita ikuti bersama pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang terhormat Bapak Suryanto. Kami persilakan. Lagu yang punya sini. Depan duduk, depan. Depan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang amat saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB yang tidak bisa saya sebutkan, juga kawan-kawan fungsionaris daripada keluarga besar Partai Nasdem di depan kita, yang kita sayangin, yang kita banggakan, yang kita harapkan calon presiden kita. Di sebelah beliau kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa dia? Amin. Saudara hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersama sejenak bersama, secara khusus dalam hati kita, di sanubari kita yang paling mendalam,
rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapi pada hari ini. Dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi bersama calon presiden dan wakil presiden kita. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas hidup. Bagi umat yang beragama, kita yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud, berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi tentu kita mempunyai dasar dan basic keimanan kita, keyakinan kita. Di atas semuanya itu Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa yang menentukan kita akan insya Allah berhasil, kita insya Allah juga berhasil, ataupun tidak berhasil adalah kehendak yang Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem, tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadari bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politik, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya untuk kepentingan. Sebagai ketua umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dari suatu proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi presiden. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendamping, yaitu calon wakil presiden. Disinilah saudara bisa memahami dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami di dalam institusi dunia perpolitikan ini, saya melihat, saya menjurus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan, yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah sukacita takdir dari suatu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui,
Dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menetapkan pilihan di hati Partai Nasdem. Muhaimin Iskandar. Ketua Umum DKI. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual yang saya yakini akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudara semua, kita telah menyaksikan gawat utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Yang insya Allah, ketika KPU mulai mengumumkan pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonsentrasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah, pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya di seluruh. Saya ingin menyatakan, insya Allah, kita memiliki pemimpin baru ke depan. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya dengan budaya Indonesia ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi,
pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai kepada akhir tujuan. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Anies Baswedan sebagai calon presiden, Prabowo Muhammad Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan terus. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamatlah kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya para wartawan dan juga para hadirin sudah tidak sabar lagi. Untuk itu selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Bapak Muhammad Iskandar. Kami persilakan. Bendera, bendera. Tolong untuk wartawan Duduk. diprioritaskan yang kamera wartawan. Duduk. Maklum, narsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang rawuh dan hadir. Terharu rasanya saya banyak kiai-kiai. Yang pertama Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama.
Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayah, Kiai Abdus Salam Sohib Bisri, dan kiai-kiai lainnya banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, saya cintai, kita muliakan bersama abang saya, senior kita semua, Bang Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem beserta seluruh jajaran yang lengkap, luar biasa para sahabat-sahabat dan senior, ada gubernur, ada menteri, ada pimpinan DPR, pimpinan MPR, Lestari, Wakil Ketua DPR, partner saya, Pak Gobel. Pak Gobel ini seminggu yang lalu WA saya, kayaknya ada kabar burung menarik ini. Saya tanya, burungnya siapa? Hari ini terbongkar. Burung apa? Burung elang. Yang saya banggakan, para pengurus di PKB, DPW, dan kader yang hadir dan saya cintai. Yang kita muliakan, kita doakan, dan kita hormati calon Presiden Republik Indonesia, Mas Anies Baswedan. Hadirin hadirat sekalian, seluruh yang hadir maupun yang mengikuti acara ini secara virtual yang saya cintai. Bersyukur, berbahagia dan bangga siang sore hari ini saya beserta seluruh yang hadir dengan penuh semangat, tidak ada niat lain kecuali niat bersama-sama memperbaiki dan memuliakan bangsa Indonesia. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Terima kasih, hormat kepada Bang Surya, Mas Anies, dan seluruh tokoh-tokoh yang luar biasa telah hadir menyertai acara deklarasi kita pada hari ini. Peristiwa ini amat sangat bersejarah, bukan saja bagi pribadi-pribadi saya maupun Mas Anies dan seluruh keluarga besar PKB, juga mungkin juga keluarga besar Nasdem. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya senantiasa berdoa, setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa, ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istiqoroh dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa ini? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan. Sebagai senior, sebagai junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya
masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para ustaz. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan menang. Amin. Kalau bilang begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya ditekan, jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan sebagainya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan itu dan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istiqorohnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan umat Anies. Bahkan kita sempat nyari nih, siapa kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah? Coba dicek dari Istiqoroh dulu. Ada namanya Kiai Badawi. Terus Badawi itu langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa ya? Jalan terus. Terbaik. Ayatnya apa ya? Wa ta'awanu 'alal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal 'udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan, jangan tolong menolong untuk permusuhan. Kira-kira itu ayatnya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat 3 kali rapat pleno di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan bulat tekad, dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil anggota Romo Kiai Khadir di situ pun beliau hadir di sini. Beliau adalah putra ya Saat Samsul Arifin Badrian. Saya dipanggil, Muhammad, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal, dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah, tempat yang bersejarah di hotel ini, di Hotel Yamamoto atau Hotel Mojopahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya merdeka. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir penjara, di mana berkibarlah bendera Belanda, merah biru Merah putih biru. Belanda, benar Belanda. Merah putih biru. Kan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan
terjadi pengusiran penjajah dan akhirnya naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebutuhan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Ini aku berdoa amin singkat kencang. Amin. Hadirin hadirat sekalian, yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Fisipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama, ingin saling ketemu. Tapi nampaknya takdir belum menentukan seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi juga bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Saya dan Mas Anies ini bukan karena pemikiran, gagasan, dan langkah-langkah perjuangan. Saya juga menyaksikan perjalanan sejarah intelektual Mas Anies ini menjadi inspirasi kita semua. Mas Anies ini juga cucu dari pejuang kemerdekaan bangsa kita. Ada saja yang berkomitmen untuk membela bangsa dan negara, yang terus berjuang memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak pernah lelah dan mencintai serta memajukan bangsa Indonesia. Sama seperti saya juga cucu cicit dari Al-Mukarram Mbah Bisri Samsuri yang juga berjuang untuk kemerdekaan, bahkan menjadi kepala staf markas ulama di Surabaya ini untuk menjadi posko pengusiran. Zaman berlangsung dan alhamdulillah Mbah Bisri Samsuri bersama Pak Wahab Mbah Bisri mendirikan Nahdlatul Ulama yang senantiasa setia dan cinta kepada NKRI untuk kemajuan bangsa. Kebersamaan sejarah saya dengan Mas Anies ini insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanat sejarah, amanat perjuangan, amanat cita-cita, amanat meneruskan berbagai momentum keberhasilan para pendahulu kita semua. Moga-moga mohon doanya bagi para ulama, kami bisa meneruskan spirit juang, semangat juang, dan juga keberanian di dalam memperjuangkan nilai dan cita-cita untuk kemajuan bangsa kita. Saya dan PKB, Pak Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin, dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai, punya sejarah cerita pra kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, reformasi hingga hari ini. Dan inilah insya Allah saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilai perjuangan serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ahlus Sunnah wal insya Allah akan menjadi modal
menata Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Amin. Ancaman perpecahan antar bangsa, ancaman adu domba antar anak negeri. Tadi Bang Surya bilang apa? Kampret dan ngomong, insya Allah kebersamaan hari ini akan terus menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa. Bahwa warisan sejarah, bahwa warisan ajaran dan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, keindonesiaan, pluralitas, kebinekaan dan keekaan inilah yang akan terus menjadi fondasi kita bergerak membangun bangsa dan negara. Insya Allah, Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. Semua rakyat bangsa Indonesia. Dari situlah insya Allah ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Itu juga sesuai ajaran NU, koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-muhafadzatul 'alal qawli bis-shalih wal akhdhu bil jahil. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan, termasuk kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Dan kita akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Bang Surya. PKB telah menjadi bagian dari kebersamaan bersama Nasdem dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah bersama koalisi ini kita akan song-song perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Sudah menjadi sejarah kita semua, tidak ada perjuangan yang selalu ringan dan tidak ada apa yang disebut prestasi tanpa pengorbanan. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, apakah siap kita menghadapi tantangan? Apakah siap kita memenangkan pasangan ini? Apakah kita siap akan merobek sahabat-sahabat pejuang-pejuang? Terima kasih kepada para tokoh yang hadir. Terima kasih atas perhatian dan doa restunya. Hari ini kita bersama-sama dan insya Allah akan terus bersama sampai Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan, dan kekuatan kepada kita. Ya Allah berikan kemenangan kepada koalisi kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan duduk. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib, para gus, para alim, yang saya khususnya yang hadir dari jauh ini, Kiai Walid Hasan Samsul Alifi, yang saya hormati para
pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Bapak Muhammad Ali, Sekjen Bapak Haji Ermawi Taslim, dan juga seluruh fraksi. Yang saya hormati juga anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Pak Jazidul, dan Bapak Muhammad Hanif Nakiri, Pak Sekjen, Pak Sanudin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Syuro, dan jajaran PKS, Pak Said Putri, Presiden PKS Bapak Ahmad Saidu, dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen Abdul Bakar Habsyi, dan seluruh keluarga besar seluruh Indonesia, serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa akan datang. Itulah cita-cita awal, dan sama Gus Imin ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh, kira-kira ya begitu. Sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober. Betul Pak Guna? Sekarang di 3 itu ini ya apa pengumuman ya, tanggal 2 Oktober kira-kira jam segini, jam 3:30 sore saya lagi di jalan tol di Bekasi, habis hadir resepsi, dia telepon telepon Kak Pagi, mana Kak Pagi di sini? Ya Kak Pagi itu Kak lagi di mana? Di Bekasi. Bisa ke DPP? Bisa. Kupikir mau mobil sore, bisa mobil sore. Ketika datang seluruh keluarga besar DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok. Apakah Anda siap? Apakah Anda siap besok? Saya bilang Bang, sudah niat baik. Bismillah. Tawakkalullah. Jadi saya bilang, you are the second victim. Jadi, tapi kalau Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi mengerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang sekedar bicara tentang yang dekat, dan bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Dan itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk generasi kita. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Berulang ini, sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September, dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa di Hotel Yamato 19 September 1945. Ini peristiwa yang penting ya? Karena di sini terjadi perobekan bendera dan kemudian menjadi merah putih. 19 September 22 Oktober resolusi yang dimunculkan
Dan 10 November tempat ini menjadi sejarah. Anak-anak muda Republik ini bertarung menulis pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa. Ini pilihan luar biasa karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik Indonesia. Sebuah keputusan luar biasa dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus M. Pemimpi plus N, N-nya apa? Nyali. Dan terakhir begini. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal di Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Yusri Samsudin di sini, kakek saya Baswedan lahirnya di sini di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Bola dewe, besoknya bola dewe terus ada 6. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak, menentukan etapa 5 tahun berikutnya, menentukan kepada siapa kita titipkan amanah, ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti diceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan, kenalnya sudah lama. Kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, geofisik, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di fisik waktu itu. Tapi katanya fisik lebih banyak mobil hari ini sekarang. Tempat parkirnya agak beda gitu. Tapi kita semua berteman, dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh konselor tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Dia mulai berpanjang, mulai dari Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KMPI, LKIS,
DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kamu usahakan, posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah wakil presiden Republik Indonesia. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Kalau kita dibilang karena baru, maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar. Hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sudah katakan, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran, bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan, bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Dan itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Kita katakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Pak Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu digunakan, kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus, hampir selalu digunakan. Dan ini adalah pesan bersama kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November, tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar partai koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung, mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat, dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Amin. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita, dengan doa
dari para kiai alim ulama, dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insyaallah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita, terus memberikan ridhonya kepada kita, memberikan lindungannya kepada kita, dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Jadi saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung. Banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang berada di podium, berada pegang mikrofon itu hanya 3 orang hari ini. 3 orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifiernya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang di belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah dicatat sebagai Allah semuanya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, telah kita ikuti bersama pidato politik yang disampaikan oleh calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Baswedan. Dan kesempatan yang luar biasa ini, marilah kita bersama-sama sejenak membaca sholawat asyik. Mudah-mudahan siapapun yang mencoba untuk menghancurkan kita, siapapun yang mencoba untuk memfitnah kita, siapapun yang mencoba untuk memecah belah kita, mereka akan berseteru dengan sendirinya, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berkah selamat. Mari bersama-sama kita membaca sholawat asyik. Allahumma sholli